Shalom saudaraku, kita bertemu lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap harinya untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran hari Selasa yang berjudul Iman Abraham bagian yang pertama. Kalau saya ingin menyebutnya bagian yang ke-10 karena mungkin kita berbicara begitu banyak mengenai Abraham. Dan seharusnya memang begitu, karena menurut saya Abraham ini adalah salah satu tokoh yang paling sentral di dalam Alkitab. Tentu saja selain Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi saya pikir ini untuk alasan yang baik, karena Abraham benar-benar adalah seorang yang beriman. Kita bisa bayangkan sebelum waktu di mana ada gulungan tertulis di dalam kitab suci yang harus dilaluinya, Abraham ini harus bergantung penuh pada firman Tuhan, suara Tuhan yang berbicara kepadanya. Dan itulah maksud yang tepat dalam ayat pembuka kita, yaitu dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal ini kepadanya sebagai kebenaran. Itulah yang diyakini Abraham, dan Tuhan memperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Berdasarkan ayat ini, pelajaran yang dibawakan ini mengatakan bahwa konteks langsung dari ayat ini membantu kita seharusnya memahami betapa hebatnya iman dari Abraham. Percaya pada janji Tuhan tentang seorang putra terlepas semua bukti fisik yang tampaknya itu membuat janji ini mustahil. Ini adalah jenis iman yang menyadari ketidakberdayaan diri. Jenis iman yang menuntut penyerahan diri sepenuhnya. Jenis iman yang menuntut penyerahan total kepada Tuhan. Jenis iman yang menghasilkan penurutan. Ketika saya mempelajari sesuatu, saya tuh suka berpikir untuk menempatkan diri saya sendiri ke hal tersebut. Kata orang, saya orangnya visual. Saya suka memikirkan hal-hal yang gambaran besar. Tapi saya juga suka benar-benar fokus pada analisis sesuatu yang benar-benar masuk ke dalam. Dan bagi saya, menempatkan diri saya dalam posisi Abraham, sekali lagi saya ingatkan, ini tanpa ada ayat-ayat tertulis sebagai pegangan, bahkan mungkin hanya berpegang kepada cerita-cerita dari mulut ke mulut nenek moyang seperti Nuh, atau mungkin juga Ayub dan beberapa orang yang telah datang sebelum dia. Nah, tapi pada titik ini, dia harus benar-benar percaya dan hanya menyuarakan suara Tuhan. Dan kalau saya mengenal diri saya sendiri, saya akan suka bertanya. Saya tidak akan memiliki iman yang sama kepada Tuhan, tapi saya mungkin sudah mengajukan banyak sekali pertanyaan. Saya akan seperti, oke Tuhan, Tuhan boleh lakukan apa aja, tapi coba kasih tahu sama saya. Maksudnya kapan ini akan terjadi? Dan Tuhan maksud apa, proses terjadinya ini seperti apa? Tunggu sebentar Tuhan. Cerita dulu supaya saya catat ini hal ini. Mungkin kayak begitu yang saya bayangkan apabila saya ada di posisi Abraham. Saya yakin Abraham juga memiliki banyak pertanyaan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa apa? Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika dikatakan dia percaya, mari kita perjelas ini. Kita tidak lagi berbicara tentang percaya pada apa yang dewa-dewa yang lain. Kita tidak percaya bahwa oh ya, kita tahulah itu. Bukan begitu percaya yang kita ngomongin. Yang kita bicarakan ini, Alkitab mengatakan bahwa kita tahu bahwa setan juga percaya, dan bahkan mereka gemetar. Sehingga kita bayangkan kalau kepercayaannya Abraham ini melebihi daripada itu. Sepertinya kita harus belajar bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Sama persis harus diulang oleh Paulus di dalam Roma pasal 4 ayat 1-17. Paulus berulang-ulang kepada kita mendeskripsikan iman yang menuju penurutan dan keselamatan seperti yang dimiliki oleh Abraham. Kita ikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya di hari-hari berikutnya. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati.